Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku penggalang, hari ini materi kita tentang kode kehormatan. Di pertemuan kedua ini, setelah kemarin kalian sudah kayak kenalkan dengan pasukan penggalang. Catatan yang pertama kemarin kan tentang pasukan penggalang ya. Kali ini kita belajar tentang kode kehormatan pramuka ya. Jadi nanti yang kayak aku sampaikan ini adalah tentang dua hal. Jadi kode kehormatan itu dibagi dua. Ada yang namanya janji dan ada yang namanya kode moral. Apa saja itu kita belajar setelah ini. Sebelum kayak aku lanjutkan, silakan dibuka kembali buku catatan kemarin yang sudah kalian persiapkan itu ya. Buku catatan pribadi peserta didik yang kemarin sudah kayak aku minta untuk disiapkan. Silakan dibuka, alat tulisnya juga dipersiapkan. Kita mulai. Apa kode kehormatan? Ya. Kode kehormatan yaitu suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi yang akan kita pelajari nanti ini, suatu norma, suatu aturan dalam pramuka itu bagaimana. Yang kedua, suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku di masyarakat. Jadi di pramuka kalian nanti diajarkan bagaimana kalian bertingkah laku di masyarakat, baik dalam budi pekertinya maupun cara bersosialisasinya. Itu semuanya sudah diatur di kode kehormatan pramuka yang nanti akan saya jelaskan. Ini dicatat dulu ya. Jadi apa kode kehormatan itu? Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran mengenai akhlak. Yang kedua, suatu norma dalam kehidupan pramuka yang nanti akan menjadi standar tingkah laku di masyarakat. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kode kehormatan kepramukaan atau pramuka itu terdiri atas dua hal. Yang pertama satya pramuka atau namanya janji. Yang kedua yaitu moral atau disebutnya dengan dharma pramuka. Tulis juga satya pramuka janji atau satya itu janji ya, janji pramuka begitu. Dharma pramuka, dharma itu ya ketentuan moralnya ya, tentang dalam bertingkah laku di masyarakat nanti bagaimana. Sedangkan satya pramuka adalah janji seorang pramuka. Jadi sampean sekarang sudah menjadi pramuka penggalang di SMP Al Amin. Maka apa janji kalian sebagai pramuka nanti di sini ya. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Jadi nanti kode kehormatan yang ada di penggalang berbeda dengan yang ada di siaga. Jadi di pramuka itu kan ada golongannya yang kemarin sudah kayak aku sebutkan itu ya. Ada siaga yang usianya anak-anak, kemudian ada penggalang usia remaja seperti kalian, kemudian penegak usia yang agak dewasa, kemudian pandega itu lebih dewasa lagi, dan ada juga pembina. Nah ini nanti yang akan kita bahas adalah yang usia penggalang, usia kalian. Nanti kode kehormatan dua hal tadi, satya pramuka dan dasa dharma pramuka, itu nanti untuk penggalang. Atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan Scott Law and Scott Promise. Scott itu artinya pramuka ya, Law itu hukum atau kehormatan atau aturan boleh juga law. Sedangkan Scott Promise adalah janji pramuka. Kita mulai. Ini janjinya. Janji pramuka penggalang itu ada tiga. Tri satya. Ya. Tri satya, janji penggalang. Tri satya penggalang, untuk penggalang. Nanti kalau untuk siaga itu dwi satya, ada dua. Untuk penggalang kita ada tiga. Tri satya. Bagaimana bunyi janjinya? Janjinya berbunyi begini. Demi kehormatanku, aku
aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Nah, jadi 3 Trisatya atau janji Pramuka Penggalang itu ada 3 ini, 1, 2, dan 3, gitu ya. Saya ulangi, Trisatya, gitu nanti pengucapannya begitu ya. Kayak ulangi sekali lagi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Oke, jadi pengucapannya begitu, angkanya tidak usah disebutkan, tidak usah 1 menjalankan, tidak usah. Jadi langsung demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku dan seterusnya. Catat ini ya. Berikutnya, nah ini yang dasa dharma. Jadi ini dharmanya, dharma itu moralnya, tingkah lakunya, adabnya, sopan santunnya Pramuka Penggalang itu ada dasa 10. Dasa 10 ya, ada 10. 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Pramuka itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, harus menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, anak-anak Penggalang harus patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, anak-anak Penggalang harus rela menolong dan tabah. Anak Penggalang harus, yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, harus hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Jadi inilah moralnya, inilah sopan santunnya Pramuka Penggalang, gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah menjadi Pramuka Penggalang, ya 10 ini harus kalian pegang teguh. Bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya sopan santun dalam masyarakat. Ini anak Penggalang harus 10 ini. Cara mengucapkannya begini: dasa dharma pramuka. Pramuka itu, ada begitunya. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil, dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu cara mengucapkannya. Silakan dicatat ya. Nah, bagaimana cara menerapkan kode kehormatan Pramuka itu? Kode kehormatan ada 2 tadi ya, Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya janjinya ada 3 karena Trisatya, sedangkan kode moralnya atau sopan santunnya ada 10, yaitu Dasa Dharma. Jadi ada Trisatya yang jumlahnya 3, ada Dasa Dharma yang jumlahnya 10. Cara menerapkannya bagaimana? 1, pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali di atas dasar kesukarelaan. Jadi sama dalam menerapkannya, dalam menjalankannya harus dengan sukarela. Oh, saya menerapkan dasa dharma yang pertama, suci dalam pikiran, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, saya harus sukarela bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya menerapkan
Dasa Dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oh, saya anaknya bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya, gitu, dengan sukarela. Tidak bisa kayak kau maksakan kamu harus bertanggung jawab, nggak bisa. Sampean sendiri yang harus bisa melaksanakannya. Yang kedua, kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Jadi kalau sampean bisa menerapkan dasa dharma ini dengan sukarela dalam kehidupan sehari-hari, maka sampean akan mempunyai ketinggian budi pekerti. Budi pekerti kalian akan semakin bagus, semakin baik, sampean juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, itu materi kayak kepada pertemuan kedua ini. Silakan dicatat materinya dan dikumpulkan, tidak dalam berupa foto, tapi kayak kau minta kalian membuat video berseragam pramuka ya, berseragam pramuka lengkap, mengucapkan Trisatya dan Dasa Dharma. Baik, ulangi, tugasnya adalah membuat video pengucapan Trisatya dan Dasa Dharma. Kak, saya tidak hafal, tidak apa-apa, sambil lihat tidak apa-apa. Catatan kalian dibuka, sambil lihat tidak apa-apa. Di video, kemudian videonya dikirimkan di Google Classroom. Begitu ya. Sekali lagi kayak aku ulangi, setelah kalian catat, silakan membuat video mengucapkan apa yang diucapkan Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi dua yang diucapkan ya, Trisatya dan Dasa Dharma. Kak, saya sudah hafal, pinter. Kak, saya belum hafal, boleh lihat. Gitu ya. Kayak kau tunggu sampai jam 11 malam ya. Jadi ada waktu sehari, jadi jam 11 pagi akan kayak kau share untuk video ini, dan kayak kau tunggu sampai jam 11 malam. Jangan lupa pakai baju pramuka. Oke? Terima kasih anak-anakku semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.